Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, sesuai permintaan kalian, saya akan membahas satu persatu tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan jabatan fungsional analis kebijakan. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, yang mendasari pembentukan jabatan fungsional analis kebijakan adalah Permen-Pan RB Republik Indonesia nomor 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya. Analis kebijakan merupakan pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah. Jabatan fungsional analis kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen. Analis kebijakan berkedudukan sebagai pelaksana fungsional di bidang kajian dan analisis kebijakan pada instansi pusat dan daerah. Analis kebijakan merupakan jabatan karir. Instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan adalah Lembaga Administrasi Negara. Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina berkewajiban menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional analis kebijakan, menyusun pedoman formasi jabatan fungsional analis kebijakan, menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional analis kebijakan, mengusulkan tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan, mensosialisasikan jabatan fungsional analis kebijakan, dan menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis fungsional analis kebijakan. Selanjutnya, kewajiban yang lainnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sistem informasi, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi analis kebijakan, memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada tim penilai jabatan fungsional analis kebijakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional analis kebijakan. Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kawan, untuk jenjang jabatan fungsional analis kebijakan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu analis kebijakan pertama, analis kebijakan muda, analis kebijakan madya, dan analis kebijakan utama. Jenjang pangkat dan golongan ruang analis kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unsur dan subunsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit analis kebijakan. Unsur kegiatannya meliputi unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama meliputi pendidikan, kajian dan analisis kebijakan, serta pengembangan profesi. Subunsur kajian dan analisis kebijakan terdiri dari melakukan riset dan analisis kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan, dan melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Subunsur pengembangan profesi terdiri atas memperoleh ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya, membuat modul bahan ajar diklat kebijakan, membuat model kebijakan sebagai bahan diklat kebijakan, membuat alat bantu diklat kebijakan, membuat audiovisual untuk diklat kebijakan, mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan, menyusun atau mengembangkan cuklak dan juknis di bidang analisis kebijakan, memperoleh gelar kehormatan akademis, dan memperoleh penghargaan tanda jasa. Sedangkan unsur penunjang terdiri dari mengajar atau melatih pada diklat kebijakan, berperan aktif dalam seminar atau lokakarya atau konferensi, delegasi ilmiah di bidang kebijakan, menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan, dan menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan. Kawan, analis kebijakan pertama sampai dengan analis kebijakan utama dapat melaksanakan seluruh kegiatan pada subunsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
pemberian angka kredit bagi analis kebijakan pertama sampai dengan analis kebijakan utama yang melaksanakan kegiatan subunsur kajian dan analisis kebijakan baik secara individual maupun dalam tim dilakukan berdasarkan kriteria dan prosedur penyusunan satuan hasil yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Kawan, berkaitan dengan SKP analisis kebijakan. Pada awal tahun, setiap analis kebijakan wajib menyusun sasaran kerja pegawai atau SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. SKP disusun berdasarkan tugas pokok analis kebijakan yang bersangkutan. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian. Kawan, jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan analis kebijakan setingkat lebih tinggi berasal dari unsur utama paling rendah 80% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan, unsur penunjang paling banyak 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan. Analis kebijakan madya, pangkat pembina, golongan ruang 4A yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat 1, golongan ruang 4B sampai dengan pangkat pembina utama, golongan ruang 4E dipersyaratkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Kawan, analis kebijakan yang telah memiliki angka kredit yang diperoleh dari pelaksanaan tugas pokok melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat berikutnya. Analis kebijakan yang telah memenuhi atau memiliki angka kredit melebihi dari yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan dan atau pangkat yang didudukinya pada tahun kedua diwajibkan memenuhi paling kurang 20% angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok. Kawan, analis kebijakan utama, pangkat pembina utama, golongan ruang 4E, setiap tahun sejak menduduki pangkat wajib memenuhi paling kurang 25 angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. Tim penilai analis kebijakan. Untuk menjamin objektivitas penilaian dan penetapan angka kredit, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu tim penilai jabatan fungsional analis kebijakan. Tim penilai jabatan fungsional analis kebijakan memiliki tugas memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian angka kredit dalam SKP dan angka kredit pelaksanaan tugas penunjang analis kebijakan. Tim penilai terdiri dari tim penilai bagi Kepala Lembaga Administrasi Negara atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut tim penilai pusat, tim penilai bagi pimpinan instansi pusat atau pejabat eselon 2 yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut tim penilai instansi, tim penilai bagi sekretaris daerah provinsi atau pejabat eselon 2 yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut tim penilai provinsi, dan tim penilai bagi sekretaris daerah kabupaten kota atau pejabat eselon 2 yang ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang selanjutnya disebut tim penilai kabupaten kota. Kawan, pejabat yang berwenang mengangkat PNS dalam jabatan analis kebijakan adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan analis kebijakan harus memenuhi syarat paling rendah sarjana atau diploma, pangkat paling rendah penata muda atau golongan ruang 3A, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional untuk analis kebijakan, dan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan analis kebijakan dengan ijazah magister atau S2 dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B
dapat diangkat dalam jabatan analis kebijakan pertama dengan pangkat penata muda tingkat golongan ruang 3B. Bagi pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan analis kebijakan dengan ijazah doktor atau S3 dari perguruan tinggi yang paling kurang terakreditasi B, dapat diangkat dalam jabatan analis kebijakan muda dengan pangkat penata golongan ruang 3C. Kawan, pengangkatan pertama adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional analis kebijakan yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon pegawai negeri sipil. Calon pegawai negeri sipil paling lama 2 tahun setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil harus diangkat dalam jabatan fungsional analis kebijakan. Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan fungsional teknis diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan. Kawan, sementara pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan analis kebijakan dapat diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut. Berijazah paling rendah magister atau S2 dari perguruan tinggi paling kurang terakreditasi B, pangkat paling rendah penata atau golongan ruang 3C, lulus uji kompetensi, memiliki kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan paling kurang 5 tahun secara kumulatif, tersedia formasi untuk jabatan analis kebijakan, nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan usia paling tinggi 50 tahun. Ketentuan lebih lanjut tentang perangkat pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan analis kebijakan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Terkait kompetensi analisis kebijakan, PNS yang menduduki jabatan fungsional analisis kebijakan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi analis kebijakan meliputi kemampuan analisis, kemampuan politisi. Penjaminan pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui uji kompetensi dan rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan, dan pelaksanaan uji kompetensi diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Kawan, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, analis kebijakan harus diikutsertakan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan bagi analis kebijakan antara lain dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan teknis. Pendidikan formal bagi analis kebijakan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar. Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional analis kebijakan lebih lanjut ditetapkan oleh instansi pembina. Kawan, sementara untuk penetapan formasi analis kebijakan didasarkan pada kebutuhan organisasi yang diperoleh dari analisis beban kerja. Pedoman penghitungan formasi jabatan analisis kebijakan diatur lebih lanjut oleh instansi pembina. Untuk kenaikan pangkat atau jabatan, analis kebijakan dapat dinaikkan pangkat apabila memenuhi syarat, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan, memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun dalam pangkat, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Analis kebijakan dapat dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat, mencapai angka kredit yang dipersyaratkan dalam pangkat terakhir, memiliki masa kerja 1 tahun dalam jabatan, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan tersedia formasi jabatan. Analis kebijakan yang akan naik jabatan ke jenjang utama selain memenuhi ketentuan di atas, wajib memiliki ijazah doktor atau sederajat. Analis kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat. Kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat. Kawan, analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit yang ditetapkan dalam SKP di bawah 50% dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Analis kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru. Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
Untuk kepentingan dinas dan pengembangan karir, analis kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain. Kawan, berikut adalah gambaran penyusunan angka kredit analisis jabatan sesuai dengan Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka kreditnya. Demikian informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan tetaplah bekerja dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian masih bersedia menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.